Wal muradu minhu, dan yang dimaksud dengan insan atau yasin itu ya Muhammadu alaihi salam, wahai Muhammad atasnya keselamatan. Jadi si termaksud insan ini adalah Muhammad, nama lain Nabi Muhammad insan. Pira lui aran Nabi Muhammad 201, mi'atani wa wahid, 200 seki lui aran Muhammad, di antaranya adalah insan, ya. Jadi ilmu tersebut insan tidak manusia, tapi adalah lakop gelar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarramun, mami-mami tiang, tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jemaah maghrib dan isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa malam niki kembali kita dapat hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala guna kita melanjutkan kajian kita dan salat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, barakah, ridha dan inayahnya pada kita sekalian, sehingga apa yang menjadi hajat, munajat dan doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tak lupa kita sampaikan, semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, terlanjutkan kajian tafsir surah Yasin. Kama qala alaihi salam, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ayyuma muslimin wa muslimatin, kapan saja seorang muslim dan muslimah, nina mama muslim, quri'a indahuma, dibacakan di sisi mereka muslimin muslimat, surat Yasin, terbacang surah Yasin muslimin muslimat nu, wahuma, dan adapun keduanya muslimin muslimat niki keadaannya fi sakaratil maut, sedang sakaratul maut, jangan kenagen mati wah, terbacang surah Yasin li sedin. Maka di antara sunnahnya selain talqin la ilaha illallah tiba dengan sekarat adalah tetalkin lah ya isi surah Yasin, paran dek kanggo, paran dek rak fadilah ne, paran bitah. Nah nikilah kurang ilmu kita, bahwa sampai Nabi mengatakan muslimin muslimat si sakaratul maut tebacaan surah Yasin li sedina, maka kata Nabi nazal alaihima biadadi kulli harfin asyratu amlakin, maka Allah akan turunkan atas muslimin muslimat si sekarat niki biadadi kulli harfin, dengan sejumlah huruf si surah Yasin niki asyratu amlakin, 10 malaikat, yaqumuna baina aydihima, yang mereka berdiri di depan jana dengan sekarat niki. Jadi pira luwih huruf surah Yasin, pira luwih huruf surah Yasin, goyo dadayit coy ya. Ya, ndak terhitung sudah jumlahnya, mungkin ratusan huruf atau ribuan huruf. Maka dalam satu huruf itu ada 10 malaikat. Coba bayangkan pir khaddamnya malaikat dari surah Yasin ini, per huruf itu isinya 10 malaikat. Rekeng wah ukurannya paling sekedik 400-an huruf ya, sudah berapa juta malaikat. Ieu nu teturunan si Allah taala per huruf arak 10 malaikat. Terus nenganjang malaikat niki lek julun sakaratul maut niki ya, angka side pesan wah teh pa anak jarin teh jemak mun kegen mati sekarang ya, baca ku surah Yasin kanggo niki wasiat. Agar apa? Agar sekarat kita niki betul-betul mendapatkan rahmat hidayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ialah tahu perjuangan si paling berat ketika kita sakaratul maut niki, setan, jin, iblis niki ye wah datang tunu seperti menampakkan diri seperti
mara amane mara inene lek kanan otakne mara amene ruene anakku turut aku mun mak mele selamat ya saya sida karena aku amang padahal setan wah aku turut sida bapa mun turut berarti ya syirik ya murtad berarti langsung mati dalam keadaan murtad dan bau isi amane kiri andang inanku ning ye wah aku inan men turut aku empok mek selamat ya menurut ya kunurutina berarti ya murtad. Nah inilah pentingnya agar perjuangan setan dan perjuangan kita dengan amal niki ditentukan le akhir hayat, yakni di husnul khotimah atau tidak piran ketika dia sakaratul maut membenta tertolong ya dengan paham agama tentu luwek bacaan zikir bacaan surah Yasin sehingga ye wah nu jari malaikat sehurup 10 nganjang lek julune sufufan bersap-sap ya wah tun engat nu sehingga niki wah lek bawa alam sadar ya ialah maksud firman Allah Subhanahu wa taala tunu ya wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun surat al-waqiah ya falaula idza balatil hulqum wa antum hina izin tanzurun ketika nyawamu sudah sampai di tenggorokan wa antum dan kalian pada waktu itu hina izin pada waktu itu tanzurun si doah melihat apa yang kau lihat bukan melihat si ini lagi tapi sudah dibuka hijab antara alam gaib dengan alam nyata wah mulai wah penggitan ruan si ganda dayet nu ya di situ sudah terbuka mulailah ia bengak-bengak si lain ndek na percaya si lain ndek na yakin si lain terjanji yang berupa amal pahala surga neraka nah mulai wah terbuka hijab wa antum hina izin tanzurun ya wa antum hina izin tanzurun falaula idza balagatil hulqum wa antum hina izin tanzurun terus wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun dan kami kata Allah lebih dekat kepada mereka tetapi wa antum la tubsirun kalian tidak melihat saya maknanya dalam tafsir selapuna tepadan ndekna nahnu bermakna kami itu Allah dena aku lebih dekat daripada dia yang sekarat maut itu artinya malaikatku itu dekat bersamanya walakin la tubsirun tapi kalian yang di sekelilingnya dengan sigen jenazah sisi dengan sekarat niki dia narak ngengat lagu iya wah ngengat wa antum hina izin tanzurun kamu melihat pada waktu itu anu wahnu malaikat bersap-sap ya sampai ingat bagaimana ya kuatnya godaan jin syaitan pada waktu niki agar dia itu menemani syaitan neraka abadi ya atau dia melihat yang lebih dari itu mentebacaan surah Yasin atau talqin maka pandangannya adalah pandangan kebaikan-kebaikan ingatnya besap-sap wah malaikat yang ngombe yusalluna alaihima mereka berselawat atas muslimin muslimat niki berselawat nah lamun selawat malaikat tentunya ndek pada marak selawat Allah tipa Nabi Muhammad ya innallaha wa malaikatahu yusalluna lan nabi samakah salawatnya Allah dan malaikat kepada nabi tentunya ndek pada lagu pada berselawat selawat Allah tipa nabi adalah al-ma'sum Allah pelihara Nabi Muhammad dari segala keburukan wallahu ya'simuka minan nas Allah menjagamu dari seluruh keburukan manusia Allah ampuni dia, Allah rahmati dia, Allah beri hidayah dia selapuk mana kebaikan itu dari Allah. Lamun malaikat bersolawat terhadap Nabi berarti ad-doa minallah, yakni berdoa dari Allah memohonkan Muhammad Allahumma ghfir lahu Allahumma rahamhu. Selawatnya malaikat ya Allah rahmati Muhammad ya Allah ampunin Muhammad walaupun nawah terhamatin walaupun nawah temau ampun untuk apa menguatkan bahwa sosok ini pantas untuk disolawati ya walaupun ukurannya ndek butuh Nabi Muhammad ndek butuh ya butuh atau ndek Nabi Muhammad tipak doa ndek pada ndek butuh sida si pauh doa tipak doa maka doa Nabi Muhammad bukan maknanya doa artinya kita meminta kelebihan rahmat
kelebihan ampunan yang diberikan kepada Muhammad itu mengalir kepada kita karena selawat kita terhadap Muhammad. Bermalaikat berarti dia mengharap juga limpahan rahmat, limpahan ampunan dari berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat itu. Nah, lamun selawat itu tipe manusia, tipe Rasulullah, tentunya apa? Adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sabda Nabi, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Sahabat bertanya, bagaimana kami bersolat padamu ya Rasulullah? Qulu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Katakan Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad, atau banyak macam solawat yang intinya muqaddimahnya adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, ini keselawat berarti kalau malaikat berselawat tiba dengan si sakaratul maut dengan jumlah bilangan pada huruf Yasin, maka malaikat nikin doa yang ya apa doanya, ya Allah ampunin ya Allah rahmatin ya, maka otomatis orang yang sekarat niki mau rahmat Allah berperipiru jaga ya piru malaikat doa yang ya ini kan tertolak doa malaikat ya tidak ditolak. Kenapa? Karena malaikat salah satu sifatnya yaf'aluna ma yu'marun, mereka itu melakukan apa yang diperintah. Berarti mun den perintah dia tersuruh, otomatis siapa yang memerintahkan dia mendampingi sakaratul maut? Ya Allah. Kenapa? Karena dia membaca surah Yasin. Allah perintah malaikat datang. Ketika Allah perintah dia datang bersolawat, berarti Allah sudah berikan dia ampunan, Allah rahmati. Maka seindah-indah kematian, seindah-indah isi temati, tebedoi anak soleh ngareng yang itu lik sedinte mana-mana Al-Quran surah Yasin. Sesusah-susah itu, selengin-lengin tante mati, anak jarin tuh seki-seki ndara ribut isi Al-Quran. Ya ribut isi apa? Bagi warisan. Itu suruh tuan guru nalkan namun le dalam ya pada ribut berbagi aku nih dan kurang ajar. Ya. Apa indahnya kematiannya? Dia nerak ganti-ganti. Yalah pentingnya tebedui kanak si soleh atau soleha. Arak minimal doa yang sidis dengan mati. Ni telepon anak luar negeri itu jari apa? Jari begawan le perusahaan bonapit le Australia. Anakku gena mati po inan me bapak itu meeting ni ndek mau ule unian alurah na mati julu jemaah ke tule. Ya, telepon anak malik le Amsterdam. Anakku inan me gena mati ni. Ya bapak genta ujian ni, ujian kelulusan perusahaan bonafit. Ndek tebau belin alurah julu na mati ke jemaah te kubur na. Coba ini kurang. Itulah penderitaan yang paling menyakitkan. Dendek marangan jemaah, mbente susah mah le akhirat benanak ten di neraka gati-gati. Nah itu maka malaikat bersolawat memintakan rahmat, memintakan ampunan, berpasti wah neta ampun si Allah Taala. Wa yashhaduna bi ghuslihima, dan mereka menyaksikan atas pemandian jenazahnya. Coba piri ratus ribu jumlah malaikat niki nyaksian apa jenazahnya. Angka lamun dengan soleh dengan alim niki malaikat wah niurut tipa pemandi jenazah, sehingga pada waktu itu alam pun akan peteng, alam pun tidak akan berani bergerak ukuran menujan terus mendung harum. Kenapa? Karena meliputi alam semua ini malaikat ya, penuh si malaikat. Coba ada siriwang dengan alim ulama waliullah bilina niki kejadian alam tidak akan seperti biasa. Kenapa? Karena Nabi sampaikan mautul alim mautul alam, mati ini dengan alim mati ini alam ya. Kenapa? Malaikat pun bersedih beribu-ribu. Ini sekedar netebat yang Yasin doang, apalagi nih tentu dengan soleh ya. Kemudian santri nih beyasinan deman hatam Al-Quran bepiriyi, maka pastilah sebagai ahli khair dengan si bagus tepandi lah ya isi tersaksi yang isi malaikat.
wa yaqumuna wa yatbi'una janazatahuma, dan mereka mengikuti jenazahnya. Mbene tepandi si malaikat teturut jenazah nu kubur. Ya, angka-angka dari petang ukuran gelap karena penuh dengan malaikat yang mengantar jenazahnya. Benmunah malaikat lek sebdini ini jin atau setan kira-kira nggodeu. Ini kaper so setan awas kamu tuduh. Nah, mendengar malaikat besetan jin doang sok ngawasin sih deh. Turut aku nah, itu kalau kita tidak ada yang membacakan kita, maka ya surah Yasin niki diantara fadilahnya adalah membahagiakan kita ketika sakaratul maut. Kemudian wa yaqama qala alaihi salatu wassalam, kemudian sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aksiru niki muqaddimah bahwa fadilah tembaca surah Yasin. Angka bacalah surah Yasin di nara bid'ahna di nara apa semuanya fadilat ya. Aksiru qira'ata hadis surati, perbanyaklah membaca surat ini bahasa Nabi. Fa inna fiha khasa'isa katsiratun, karena di dalamnya ada kekhususan yang banyak sekali. Bahasa Nabi luwe ada baca Yasin, luwe kekhususan. Ukuran apa pada hajatan isi Yasin niki bau. Misalkan melendet motor, baca surah Yasin, yang pada tebang motor langsung wah parkir motor nolak balen. Parkir doang sejulur ya. Hajat-hajat kita dikabulkan insyaallah, munte yakin. Hatta kila fi syarh hadzal hadits, sampai dikatakan oleh ulama di dalam mensyarah menjelaskan hadis ini, innal ja'i'a, bahwasanya orang yang lapar, idza qara'aha, apabila dia membaca surah Yasin, bihuduril qalbi, dengan hadirnya hati, asba'ahu Allahu min fadlih, maka Allah kenyangkan dia dengan karunia Allah. Jadi mun lapah Yasin masih mangan. Ndek nyampah si nasi. Coba ang jemandi. Yasin wah baca, besok si doa langsung. Dia percaya. Dia yakin mas. Coba ang jemandi mun telapah-lapah, ndarak kepeng, Yasin masih mangan. Wah demangan tuan, wah apa Yasin si mangan. Ya saya lapah malah. Nah itu saking fadilatnya, di ukurannya dia susah ndarak kepeng, dia temu mangan, ya wah baca surah Yasin, insyaallah kenyang. Kemudian wa in qara'ahal khaif, kalau dia dibaca oleh orang yang sedang takut khawatir, azhaballahu taala huzanahu, Allah akan hilangkan langsung kesusahan dan ketakutannya, wa khaufahu, dan ketakutannya. Jadi apa jak takutan de, takut si musuh, tak khawatir itu dia mau nyetor misalkan setoran ya, baca wah Yasin, wajib arak doang langan tebang keselamatan insyaallah taala ya. Wah ijazah guru-guru telai pokok side lamun narak apa misalkan anak de ndek embau tidem kah arak paran godanap, baca wah surah Yasin ya, Yasin ya, le ai muli terus diketis-ketis terus diminumkan, insyaallah muntah hajatang singenu, maka berkah isi surah Yasin niki menghapuskan kekhawatiran dan ketakutan kita. Engkah tetakut nah niki ya, baca wah surah Yasin luwe-luwe. Wa in qara'ahal fakir, lamun baca Yasin niki isi dengan fakir artinya miskin situlen, khallasa min dainihi, maka Allah akan lunaskan daripada hutang-hutangnya. Mendalui utang, baca surah Yasin, lunas insyaallah ya, minimal dia ada tetagih wah. Nanti coba ang jemandi menarak tukang tagih nu pelik-pelik sim baca Yasin, bismillahirrahmanirrahim, Yasin, assalamualaikum, wal qur'anil hakim, gemeter terus, assalamualaikum, belian malik isi. Insyaallah palang ya terus burong senenage. Ya Sayyidina Umar kan begitu. Sayyidina Umar itu awalnya mau membunuh adiknya karena masuk Islam. Lagu langan luah balik julun lawa dengahna ya adina membaca surah Toha, bismillahirrahmanirrahim,
طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Langsung terik pedang Umar berkeringat cucur dingin, ampun tamu, ampun pilih tamu selam. No, apalagi sekedar selain Umar doang kojoh marangan bauna luluh isi Al-Quran, apalagi sekedar tukang tageh tiup tuh nah. Ya, no. Ini kan hadis. Jadi munde meleh hutang lunas, ya bacalah surah Yasin. Insyaallah ada saja jalan Allah memberikan kita solusi. Lagu dendek Yasin doang sembahyang di kan wah ku baca Yasin kok aku tetap tetagih sembahyang di ya, artinya apa? Kewajiban Anda jangan tinggal, sunnah Anda jangan tinggal, semuanya dijalankan. Ya, maka baru klop nih Yasin doang pelebakan sembahyang di nyunat di ya. Ini jadi harus sempurna. Kemudian wa idza qara'al zul hajah, dan ketika dibaca oleh orang yang punya hajat, qadallahu ta'ala hajatahu, Allah pasti tunaikan hajatnya. Apa je hajat tu? Insyaallah baca surah Yasin. Ndi surah Yasin mun perlu nuwah sambil nunggu waktu syuruk le masjid baca surah Yasin. Ya, sekali apa je hajat de tulen, misalkan melena terjual laku lais tanah dan penjelap tanah, baca Yasin, insyaallah ndek negen ngone anu wah laku wah ndek coba mun ndek laku lawan badat ya. Ya ne bagi hasil ya. Wa man qara'aha fi subhi, nah ini kan barang siapa yang membacanya di waktu subuh, yakunu fi amanillahi ta'ala ilal masai, barang siapa yang membacanya di waktu subuh maka dia berada pada keamanan dari Allah ilal masa sampai waktu sore. Ya, jadi kelemak terbaca ya maka aman wah sida hidup terselamat sehat sentosa bahagia wah lamun terbaca Yasin kelemak sampai sore sore. Kemudian wa fi ayyi baldatin li mbembe tau bilad negara daerah idza tuliyat mun terbaca surah Yasin au fussirat atau ditafsirkan nu terbaca anu tertafsirin li supuk kampung li supuk daerah ya rufa Allahu alaihi anhumul bala, Allah akan angkat dari daerah atau kampung itu al-balaa berupa bencana. No, mun tembaca Yasin atau tafsiran kajian surah Yasin niki menghilangkan bala. Insyaallah wah karang panas di negen bencana. Amin ling dengar. Ya, di negen tek-tek wah no. Insyaallah mun gempa 7 skala apa dendek berhari wah kan wah te pengajian eleh sudah. Ya tenang saja, insyaallah ini kan janji Nabi bahwa lamun lek supuk daerah supuk kampung tetap sirang pengajian surah Yasin maka lek kampung niki tak angkat bala wal qahta, dan qahta niki anu artina paceklik insyaallah ndek negen paceklik ndek negen ekonominya surut iya wah niki padilan angka mun dengan yang pengajian kajianlah surah Yasin. Nah niki side penembit yang baca yang sudah tafsir surah Yasin. Nah insyaallah karang panas gene makmur ekonomi ini insyaallah amin. Si lain so endah. Dende itu dah. Ya dan sekitar. Ya. Angka baca tafsir surah Yasin. Wal ghala, dan krisis artinya kekeringan dek negen kekeringan ukurannya negen dek wah hujan lah baras hujan ya wah insyaallah dek negen krisis kepanasan wa taun dek negen kena penyakit taun lemun lek sopok kampung tetafsir terbaca tafsir Yasin ya saya nggak napi si Allah Ta'ala ridho tipa penduduk itu yang membaca surah Yasin atau mentafsirkan surah Yasin dek negen kena taun niki mati mendadak. Mati mendadak misalkan sekali mati langsung 5, langsung 10, langsung 6, langsung 7. Ya, lamun itu kadang piran ya sejelo pir berurutan 2,
telu ndik ne taun ndik man mun taun nu ja sejelo nu langsung 10 langsung 20 mun masih sikit-sikit ja ndik ne man ya mele sid ndik ke mele ya tu taun zaman laik dengan sekali ne mati langsung mara anu nikilah le Bani Israel alam tara ila alladzina kharaju min darihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahum Allahu mutu fahyahum. Ketika mereka berlari dari rumah mereka karena takut kematian, wahum uluf, mereka jumlahnya beribu-ribu, ribuan jumlahnya, wa qala lahum Allahu mutu. Kemudian Allah berfirman, matu, matilah kalian. Famat, lalu mereka mati. Na taun sekali na tegoncang set mati jadi sekali 1000 mati. Nah, jadi nu berunut taun munites ke dua di iman, ni pang terus ina suruh ngelembah jenazah dan kurang ajar bitu nandai dalil sing ngono masih nggak jahit ya lain doa para malaikat dan bani si ina saya anda teladar si malaikat dan semal malaikat meninain bitu nengembu saya bilang udah biasa saja itu adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Ya jangan, itu menunjukkan kebodohan kita di tuah ngaji. Ya, tekelelean itu sih kampung dengan. Ya. Kemudian wal waba dan bencana, wal marad dan penyakit, ya. Bihurmatiha dengan kemuliaan surah Yasin. Intinya insyaallah gentes selamat sentosa bahagia. Ya lamun perlu lek balik sejelu wajib pang wah baca surah Yasin lek balik mana-mana sekali. Ndi ya Pak Haji kali yasinan lek balik dendek pang te yasinan doang sebulan sekali tuh ngundang ina terus nang kena lalu sen bebaca bait na ujung-ujung nada sin kim lun son doang ngendung aran baca iri itu wa man qaraha fil lail. Dan barang siapa yang membacanya di malam hari yakunu ahluhu fi amanillahi ta'ala maka keluarganya berada pada perlindungan Allah. Dia baca yang maghrib atau malam maka Allah jaga keluarganya dari segala hal keburukan ila subhi sampai waktu subuh. Wa idza quri'at alal mayyit kemudian benar dimanakan dibacakan di atas jenazah dengan mati ukuran berarti sunat masih tembaca surah Yasin di atas kuburan. Ya jenazah siwah mati muna dekne sunat berarti kenapa Rasulullah mengatakan sampai dengan fadilat terbaca surah Yasin atas dengan yang meninggal dunia kalau tidak akan sampai tentunya tidak mungkin Nabi katakan kalau dia akan sampai ya pasti akan sampai kalau tidak sampai tidak mungkin Nabi ajarkan seperti itu ya wa man qara'a quri'at alal mayyit wa idza quri'at alal mayyit kan ketika Yasin dibaca atas orang yang meninggal ya yukhaffafu anhu al-azab al-qabr maka Allah ringankan baginya azab kubur mun ya kubur baca surah Yasin tun ya insyaallah berkah surah Yasin iki teringanang azab kuburnya dengan silik dalam kubur ya nanti ya lalu ngatong nasi ya kubur ya uluk neruku ya makat nganu sang ngerokok kubur ya lain-lain doa ya Yasin terbaca ndi karena min ahlil azab yang dia itu berada pada ahli azab ukurannya ya jari ahli azab kubur wah gana ta'azab ya lagu lamun terbaca yang surah Yasin maka engkah menjadi ahli azab teringanang azab si Allah Ta'ala sehingga kehormatan kemuliaan berkah surah Yasin engkah menarik keluarga tembilina ziarahlah kubur tu menziarah kubur sida baca zikir baca Yasin niki insyaallah ialah faedahna ngeringanang azab kubur dengan siwah bilina wa illa fatakunu fi rahmatin ya fi rahmatillah. Kalau dia bukan ahli azab nekekan misalkan ya alim ya soleh ahli kubur niki dia ta'azab kubur maka terumbuklah rahmat tipak kubur isi berkah surah Yasin rahmatnya terumbuk berkahnya terumbuk berarti saya nikmat ahli kubur niki nangan lianna al-qabra rawdatan min riyadil jannah au
hufratan min hufarin niron, karena kata Nabi kubur itu hanya menjadi dua hal, ada kalanya dia menjadi surga atau ada kalanya menjadi lubang api neraka. Lamun jari lubang api neraka baulah tesyafaatin ye isi keluargana atau isi anak jarina simbaca Al-Quran baca surah Yasin di atas kuburna, tesyafaatin lah ye isi surah Yasin. Lamun jari ahli surga ahli kuburna maka terombok nikmat-nikmatna isi kubur berkat surah Yasin. Nah niki jadi dia narak rugin teu wah bebaca ben itu mau ampunan Allah dengan si tebaca yang mau ampunan Allah selapuna jari berkah. Nah niki wa fi lafzi Yasin khamsatu aqwalin, dan di dalam lafaz surat Yasin sendiri niki ara 5 qaul, 5 pendapat. Qala ba'dul mufassirin, sebagian ulama mengatakan Yasin maknanya ya insan. Yasin artinya ya insan, artinya say insanu wahai Muhammad, ya Nabi Muhammad. Ya insan sin tafsiran Yasin ya insan. Wa bi'adatil Arab, dan kebiasaan dengan Arab, annahum bahwa mereka ya'khuzuna mereka mengambil min kulli kalimatin dari setiap kalimat harfan sehuruf summa yatalaffazunahu, kemudian mereka melafazkannya bihi dengan huruf. Wa ya'khuzuna min ya'in nida, kemudian mereka mengambil dari ya panggilan an-nidaa dengan ya. Wa minal insan ya apalana sainani ya sayan farakabuhuma fasoro Yasin. Nah artinya lek dalam Yasin niki adalah singkatan dari ya insan, karena kebiasaan dengan Arab biasa satu kalimat itu disatukan teringkas jadi seke, yang asalnya ya nida ya insan tersingkat menjadi Yasin. Nah niki kebiasaan ya marak ngenulah marak itu kan kebiasaan tenyingkat-nyingkat. Muhammad saya sentakal ya matulnen, Aisyah saya icah Fatimah Imer kan, Mahmud Mut, Ilyas Yasin, Dullah Dul. Ya kan, nah itu ada menyingkat-nyingkat ya kanggo yuk saya rendul nu ahudin mentetap sirang no Abdullah saya ren icek dalam Islam tetap sirang Aisyah ala wazni ya tawazanang. Jadi Yasin itu kebiasaan Arab yang menggunakan potongan-potongan kalimat menggunakan insan. Wal muradu minhu, dan yang dimaksud dengan insan atau Yasin itu ya Muhammadu alaihi salam, wahai Muhammad atasnya keselamatan. Jadi si termaksud insan niki adalah Muhammad. Nama lain Nabi Muhammad insan. Pira luwih aran Nabi Muhammad 201 mi'atani wa wahid, 200 seki luwih aran Muhammad, di antaranya adalah insan ya. Jadi mun tersebut insan ndekne manusia tapi adalah laqab gelar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'duhum, dan sebagian mereka mengatakan min ismin min asma'il Qur'an, dia ini termasuk nama dari nama Al-Qur'an ya. Yasinu adalah ndekne nama Nabi Muhammad. Ini sebagian tafsir lagu ialah aren daripada Al-Quran, sebagaimana penyebutan nama-nama Al-Quran itu terambil dari awal surat Al-Quran. Toha, memang awal surat Toha, aren suratnya Toha karena awal surat Toha. Nun, awal surat Nun, maka nama suratnya adalah Nun. At-Takasur, awal surat Al-Hakumut Takasur. Al-Falaq, awal surat Qul a'udzu birabbil falaq. Apa malik? Ya kebanyakan semuanya terambil dari awal surat. Jadi Yasinu artinya adalah nama surat yang Allah sebut di awal-awal penamaan surat. Ini sebagian ulama. Wa qala ba'duhum, sebagian juga mengatakan ya,
Yasin ismun min asma'illahi ta'ala. Yasin niki adalah nama lain dari nama-nama Allah Ta'ala. Jadi Yasin bermakna ismullah, nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini jarang dipakai. Ya, nama Allah yang sudah jelaskan siwa puluh siwa. Ya, walillahil asmaul husna. Allah mempunyai nama-nama yang baik. Siwa puluh siwa niki. Di antaranya Yasin. Wa qala ba'dhum, sebagian mengatakan Yasin ismu surah. Yasin niki adalah nama surat pada marak singone. Ya, wa dzukira fi tafsir istira'a badiya anna Allah taala arbatu alafi ismin alfun minha la ya'rifuhu ghairullahi ta'ala wa alfun minha la ya'rifuhu ghairul malaikah wa alfun fil lauhil mahfuz wa salasamatin fit taurah wa salasatin fil injil wa salasatin fil zabur wa mi'atun minha fil qur'an tis'atun wa tis'una zahiratan wa wahidun minha yakni khafiyun wa hulal ismil azam la bi irfihi. Artinya bahwa Yasin niki artinya adalah bagian daripada apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah taala pada marasi singone. Karena sebagian ulama mengatakan nama Allah itu bisa sampai 4000, ada yang menyatakan 300, ada yang menyebutkan tidak ada yang tahu kecuali jumlahnya adalah malaikat, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Pokok Yasinu nama lain dari Nabi Muhammad, dari Allah Ta'ala, walaupun dia tersebut bilangan jumlah 99. Karena sebagian mengatakan jumlah nama Allah bukan 99, tapi sampai bisa ribuan atau ratusan. Yang tahu itu hanya Allah, dan satu yang ditulis di Al-Quran yakni surah Yasin. Makanya disebut Yasin ismullah, nama lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab, ilahil marji'ul ma'ab. Kemudian ayat berikutnya minggu depan, pertemuan berikutnya, ala siratim mustaqim. Sila yang persilahkan, mungkin ada yang perlu disampaikan, dipertanyakan, yang persilahkan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya tanyakan ini Pak Tuan Guru masalah sholat berjamaah. Nah, di dalam sholat berjamaah ini misalnya imam itu lebih dari 4 sholat asar 4 rakaatnya sebenarnya, tapi dia 5 rakaat. Di belakangnya itu tidak ada yang menegur. Nah, begitu selesai sholat berjamaah baru dia menegur, semua teriak. Baru imam ada 5 rakaat sembahyang. Padahal waktu itu tidak ada yang negur. Akhirnya ulang lagi sholat. Terus yang kedua, bagaimana kedudukan makmum yang tidak tahu imam itu 5 rakaat, tapi begitu salam, tapi makmum yang masbuk ini tetap dia lanjutin sholatnya. Terus yang ketiga, Pak Tuan Guru, seandainya imam itu batal waktu sujud, bagaimana cara mengganti? Pas begitu sujud kentut ya imam itu. Bagaimana caranya yang di belakang itu mengganti imam posisinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah pembacaan surat Yasin di atas kuburan dulu. Masalah pembacaan suratul Yasin di atas kuburan. Jadi terus terang kita ini jauh dari kuburan orang tua di Bima sana. Kita apakah afdol juga kita baca kirimkan dengan niat dari rumah ya, tanpa kita mendatangi kuburan, tapi tetap kita niatkan. Itu ada dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Tuan Guru bertanya tentang tafsir bukan surah Yasin tapi surah Al-Muddatsir. Surah Al-Muddatsir ayat yang berbunyi wala tamnun tastakthir, yang kurang lebih artinya mohon koreksi Tuan Guru.
janganlah memberi dengan berharap yang lebih. Jangan memberi dengan mengharap yang lebih. Mohon bagaimana dijelaskan bagaimana tafsirnya ini Tuan Guru, karena di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang dimana ayat ini memotivasi kita dalam memberi, khususnya infak, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah ila akhir ayat. Kemudian bagaimana dengan dua ayat ini, apakah di sana terkesan terkesan seperti kontradiksi? Di satu sisi kita Allah mengatakan jangan memberi dengan berharap lebih, di satu sisi kita dimotivasi untuk memberi dengan balasan 700 kali lipat, Allah yudha'ifu liman yasha, dan seterusnya. Kemudian bagaimana dengan ketika kita memberi berinfak 100.000 dengan harapan Allah akan ganti dengan 700 kali lipatnya nanti? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin tanyakan Tuan Guru, kembali ke awal tadi masalah orang yang sedang sekarat. Jadi punya anak di luar daerah, tapi setelah dikabarkan bahwa orang tuamu sedang sekarat, seperti tadi disebutkan bahwa dia tidak sempat datang, tapi dari jauh dia membacakan surat Yasin. Bagaimana, apa ada manfaatnya buat orang tua yang sedang sekarat? Nah, yang kedua, seperti tiang sendiri, biasa tiang ngaji, habis sholat dohor, habis sholat asar, habis sholat isya, habis sholat maghrib, tapi setiap tiang ngaji, tiang niatkan bacaan tiang itu untuk kedua orang tua tiang. Jadi tidak mesti harus surat Yasin setiap tiang ngaji. Bagaimana Pak, sampai apa tidak Tuan Guru? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, cukup deh. Ina arah. Nonde nara ya paham insyaallah. Jadi yang pertama, sholat imam sampai dengan 5 rakaat. Sementara yang di belakang imam tidak menegur imam sama sekali, kecuali setelah sholat baru nengase batal imam 5 rakaat baru sini sembahyang. Ya, kemudian muncul keraguan pada imam, alamun ngenu ulang wah meh sembahyang, maka berunde ingetang. Bagaimana sebenarnya sholatnya imam yang lebih dari 5 kalau dia itu ditegur? Sebenarnya lamun imam niki ya wah sah sembahyang. Saya nggak napi, saya nggak andi tetegur le dalam sholat. Cuman silek kemudian imam ni ya bodoh. Ya. Kenapa bodoh? Karena umumnya setelah selesai sembahyang, umumnya ya batal 5. Berarti dengan dia mengumumkan, dia mengiklan kepada jamaah untuk ragu bahwa sholatnya tidak sah. Ya, karena sholat itu diyakini dia sah, diragukan dia batal. Ya, maka kesalahannya terletak di belakang imam. Angka mendede tahu dindik le mudin imam. Ni papa hari doang jari imam, terus nak ngentut imam ngumbi intan ku genti. Ya pelai. Ya, seharusnya biarkan saja imam itu ya dengan keyakinannya sudah sah dan makmum sudah sah. Lamun side itu yakin bahwa kurang 5, berarti batalnya di side saja. Kenapa? Karena side yang tahu. Ya, dia yang tahu. Tapi karena sudah diiklankan itu batal jamaah 5 kali sembahyang imam nih, berarti otomatis selapu layarnya ya batal. Saya napi sudah ditakyin dengan batalnya, sehingga imam pun tetunin, padahal munden tebada ndek dengan tetu. Ya, yakin dia dengan sahnya. Maka ngombe dengan si masbuk niki
terus-terusan sholat, maka dia tidak ada masalah selama dia meyakini sholatnya sah si masbuk niki, karena dia menyelesaikan kelanjutan daripada sholatnya. Ya sah. Nah kesin dia sah si berarti sin dengah tebatalang kemudian dia ulang sembahyang berarti batal. Berarti dia harus mengulang sholatnya berjamaah bersama imam. Nah angka muntajari lemudin imam dindik sembarangan di ya minimal lah nepades ini pekeh kanca imam ni bekeh na doang ngara ada pakai bekeh. Nah kemudian kalau imam kentut dalam sujud ngumben tane tegenti isi makmum din ngampang ya imam ngentut sujud pusuni ya terus badakna wah anu sekedar ada isyarat doang imam mempaham isyarat li mudin tenu genti itu batal ya, maka dia dendek ngampang jangan nah ini kelangsotan mas dendek artinya langsung teruskan takbir walaupun posisi anda pada sejajar makmum. Nanti kalau sudah berdiri baru maju pisahkan posisi. Kalau kita masih untuk posisi duduk atau sujud ngumpin tanda nyotlak ya tidak usah, teruskan saja isyarat imam ngentut sujud sida Allahu Akbar ya sujud lagi duduk di antara dua sujud Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar baru jok julu ya itu yang cerdas ini kada yang mampang ini ndak paham. Jadi sebenarnya kuncinya yang di belakang imam tuh ya paham betul wallahu alam. Kemudian saya Pak Abdullah, bolehkah kita membacakan Yasin walaupun tidak di atas kuburan? Tentu boleh, karena Allah Maha tahu. Innallaha alimun bizatis sudur. Allah tahu apa yang ada di dalam hatimu. Hatimu meniatkan untuk orang yang meninggal dunia walaupun nun jauh di sana, maka Allah tidak ada jarak dengan makhluknya. Maka kita niatkan leite to leite sampeang, maka Allah akan sampaikan. Yang penting kita baca dan kita niatkan ya. Lebih bagus malik lamun teziarah kubur kemudian kita baca Yasin. Ndik teziarah kubur karena jarak jauh, maka cukuplah di rumah kita doakan, kita berikan dia surah Yasin. Pada sumara misalkan sabda Nabi, kenapa rukun khutbah niki adalah memohonkan ampun tipa mukminin mukminat muslimin muslimat al hayya muhammad Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina muslimat al hayya muhammad mun dene bacane dene sah khutbah ya. Kenapa? Berarti ada doa itu yang Allah sampaikan semua orang mukminin yang hidup atau yang mati. Beton hidup di daerah ini atau di daerah luar. Di mana dia mati? Di sini atau di daerah luar. Pokoknya nemau bagian Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal musliman. Allah tahu cara membaginya. Ya. Mentebaca Yasin bewah tahu ukuran le Eropa luar negeri tahu mati ukuran de kedaitan jenazahnya ya mati tegili si truk misalkan sampai ne jari kerepok. Nah baca mah Yasin jari so sampai nah niki pada marak banyak jadi sampai. Kemudian apa bro, tafsir surah Al-Mudassir. Surat Al-Mudassir dengan surat Al-Muzammil niki satu kesamaan ya, sekik tok turun kemudian secara bersamaan. Untuk apa? Untuk mentasliyah, menghibur Nabi SAW, menguatkan Nabi awal-awal perintah dakwah. Awal-awal perintah dakwah Nabi SAW itu merasa khawatir tentang bagaimana menyampaikan dakwah terhadap umat. Pada masa itu Nabi sudah melihat bagaimana jahiliyah orang kafir Quraisy niki menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus Rasulullah kan sini baru turun le Gua Hira niki kan sampai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, mendapat perintah Iqra. Nah, kemudian
Disitulah ada perintah untuk menyampaikan dakwah, fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Sampaikan secara terang-terangan dan berpalinglah dari orang musyrikin. Dendek pikiran. Nah kemudian sampai rumah Nabi SAW itu diselimuti oleh Khadijah radhiyallahu anha. Karena apa? Karena Rasulullah mengatakan zammiluni, zammiluni, zammiluni. Selimuti saya. Jadi dalam kitab Nuh yang pertama kali yang turun kepada hadis Nabi yang pertama kali muncul itu adalah zammiluni, zammiluni, zammiluni. Setelah Iqra. Iqra itu awal surat yang turun. Hadis yang pertama muncul dari Nabi setelah diangkat dari Iqra menjadi kenabian itu adalah perintah kepada Khadijah untuk menyelimuti. Zammiluni, zammiluni, zammiluni. Khadijah, selimuti saya, selimuti saya, selimuti saya. Karena apa? Karena dia takut. Takut kenapa? Pertama, karena baru melihat sosok Jibril yang besar luar biasa. Nabi Muhammad melihat sosok Jibril ini secara langsung 2 kali atau 3 kali. Dan disitulah Rasulullah pertama kali melihat penampakan Jibril yang sangat luar biasa, yang pun gemeter. Yang kedua karena memang turunnya wahyu dengan rasa yang begitu menakutkan, mengerikan. Sampaikan Rasulullah ketika turun wahyu itu beliau merasa tidak seperti biasanya. Nah sehingga ketika berselimut oleh Siti Khadijah diselimuti, maka turun firman Allah menguatkan, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Terus kumil laila illa qalila, bangunlah di waktu malam walaupun hanya sedikit, nisfahu awizzid minhu aw qalila, separuhnya atau sedikit lebih dari separuhnya. Nah, ini untuk apa? Membangunkan Nabi dari ketakutannya dengan berselimut, kemudian muncul di waktu yang bersamaan juga ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaksir. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang berselimut. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang-orang, wahai engkau Muhammad yang sedang dalam kekhawatiran, kebimbangan. Ya kum, bangun, fa'anzir, lalu kasih peringatan. Wa rabbaka fakabbir, jangan lupa membesarkan nama Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir, sucikan pakaianmu untuk datang ke Allah Subhanahu wa taala. Wala tamnun tastaksir, engkau berdakwah, engkau sampaikan, jangan mengharap apapun kecuali mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Muhammad diperintah dakwah, jangan khawatir kepada apapun. Engkau berdakwah jangan karena ingin honor, jangan ingin pahala, jangan karena ingin itu ini. Karena apa? Karena yang menjaminmu adalah aku. Wala tamnun tastaksir, jangan engkau memberi, artinya mengajak berdakwah hanya untuk mendapatkan balasan yang sedikit. Wala tamnun tastaksir, engkau berharap kepada mereka banyak dan mereka tidak akan memberimu banyak karena Allah yang maha memberi. Nah ini kita seliah buat dakwah Nabi Muhammad SAW agar terus kuat, kencang apapun yang dilakukan oleh kafir Quraisy pada waktu niki. Kemudian bertentangankah wala tamnun tastaksir, jangan engkau memberi mengharap yang lebih banyak dengan firman Allah wa anfiqu fi wa man aplana walladzina yunfiquna fi sabilillah ya kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, dan seterusnya. Orang yang berinfak di jalan Allah seperti menumbuhkan satu biji menumbuhkan tujuh tangkai, dari 7 tangkai itu sampai 100 kali lipat, sampai 700 kali lipat, sampai yudhaifu liman yasha. Bertentangankah dengan itu? Tidak bertentangan. Artinya kalau kita memberi jangan mengharap kepada makhluk, itu enggak boleh. Ya, karena Nabi pun disuruh dakwah jangan mengharap dari makhluk, ngarapmu ke Allah agar dia diterima dakwahmu oleh Allah. Maka maknanya engkau memberi mengharap kepada makhluk itu salah. Kenapa? Karena itu namanya riswah, sogo. Ya, Pak Dul, nih tiang bang sudah 1 juta. Lagu ingat jemaah? Ingat. Itulah. Ya, mengapa mengharap lebih dari apa yang dia beri? Itu namanya riswah, tipu, sogok. Ar-rasyal murtasyifin nar, yang disogok dan yang menyogok di neraka.
kalau ngarepnya ke makhluk. Tapi kalau ngarepnya ke Allah, mengharap 700 kali lipat, lebih dari itu Allah sanggup ngasih dia. Ya, maka nggak bertentangan. Ya, maksudnya dende mengharap kepada makhluk dengan pemberianmu. Kalau engkau mengharap kepada makhluk itu salah, karena makhluk tidak bisa memberikanmu apa-apa. Ya. Tapi kalau Allah disebutkan yudhaifu liman yasha, sampai berkelipatan berbilang-bilang, itu karena Allah mampu dan mudah untuk memberi. Nah niki jadi mun berbeng bersedekah lillahi taala wah dende ngarep numara penipu tulah. Ya dende bayit nanu dengan dompet dengan terus apa cincin dengan dende jadi kurang ajar. Ya, jadi jangan seperti itu. Kita memberi tanpa diminta, ya, tanpa ini todong dengan ayo tuh Pak Dul ada dompetnya keluar. Nah, bendah sukulah, lapus sukulah. Nah, itu namanya memaksa. Berarti apa? Anda mengharap dari orang, itu sudah salah besar. Yang mengharap tuh ke Allah. Dan dia ulah tandangin, munda betul-betul lume sedekah, bait dompet tutup mata sugulah wah. Nah, itulah baru hebat. Nepang nereke yang jual burung. Ya itu namanya tidak serius. Ini wallahu a'lam. Nah, cukup Andi. Apa Malik? Wah cukup Pak. Itu sudah tadi. Sudah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki berhal masalah imam Tang Guru seumur hidup tumpian kang berdait niki berhal masalah sujud terakhir kurang niki imam niki bangun jadi sujud terakhir langsung bertahiyat. Si imam ini sudah ditegur sama makmumnya, tapi si imamnya agak kurang pendengar. Terus sampai salam niki Tang Guru, sampai salam. Hanya kita itu sebagai makmum, apakah kita sujud sahwi, apa kita tambah berdiri lagi sekali? Dan saya sebagai makmum kemarin, ndek yang miluan berdiri malik, langsung yang salam, apakah sah sholatnya Kang Guru? Coba ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahiyat akhir. Nggih, sujud terakhir niki. Sujud terakhir kurang sujud sikit. Dia sudah ditegur sama makmum, subhanallah. Tapi si imam ni dia kurang pendengar, dia dengar sampai tahiyat sikit sampai salam. Saya ditegur, dia kurang sujud baru situ. Enggak salam. Okey, jadi ada yang memerintahkan bangun lagi sekali. Lalu dia sebagai makmum, dia yang minum lurus dan dia langsung selesaikan solat, apakah sah solatnya. Dan imam itu apakah sujud sahwi, apa berdiri lagi sekali. Terima kasih Kang Guru. Jadi lamun imam ninggalang rukun serkaat, kalau di dalam solat dia tidak perlu sujud sahwi. Walaupun di luar solat, setelah solat tidak ada sujud sahwi untuk mengganti rukun. Si tegenti isi sujud sahwi adalah sunat ab'ad. Ya, sunat ab'ad. Lamun rukun harus diganti dengan rukun. Neke tahiyat akhir imam tetegur, subhanallah unin kurang serekaat karena ya kedok imam terus sana assalamualaikum tidak kurang serekaat terus nganjeng imam Allahu Akbar, itu yang bagus, itu yang bagus. Berarti kalau makmum tidak ikut, makmum batal. Ya, makmum sido si batal berarti. Ya, tahu nih imam kedok ya jadi curang ngajar imam. Jadi sida yang batal tidak ikut imam berarti kita menyelisihi imam, kecuali sida niat mufaroqoh, berpisah dari imam. Ndek dengan jang aku pisah langan imam, ya udah berarti sah, Anda terhitung sholat sendiri, imam sah dengan makmum yang mengikutinya. Lagu si batal ndek niat mufaroqoh, ndek nurut imam, paran iri kena ya batal.
والله أعلم بالصواب. إليه المرجع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم بارك لنا في ليلتنا، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وقوتنا وأزواجنا ذريتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علوما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. لحاجتنا الفاتحة. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.